Malaysia dan juga apapun yang penting untuk permulaan pada sesi perjumpaan dengan wakil setiap Persatuan Bola Sepak Negeri FA. Gak ada. Kita supaya bisa angkat piala di Indonesia. Oke, terima kasih. Publik sepak bola tanah air dibuat senam jantung dengan pertandingan hidup mati Timnas U23 yang baru saja memastikan lolos ke babak final Piala AFF U23 edisi kali ini. Skuad asuhan Gerald van den Berg harus meladeni permainan keras Thailand sepanjang laga. Thailand sempat unggul lebih dahulu pada menit ke-60 berkat gol dari Yotthakon Burapa. Namun skuad Garuda Muda berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-84 melalui Jens Reven, sehingga pertandingan dilanjutkan ke extra time tanpa ada tambahan gol. Disinilah peran Van den Berg sebagai pelatih kepala sangat diandalkan. Ia membuktikan bahwa kualitasnya tak bisa dianggap biasa-biasa saja. Kapten Timnas U23 Indonesia, KDRL Priyatna, mengungkapkan bahwa pelatih Gerald van den Berg memberikan pesan berharga sebelum babak adu penalti di semifinal Piala AFF U23 melawan Thailand. KDRL menyatakan bahwa pertandingan melawan Thailand sangat menantang, terutama karena kesulitan dalam mencetak gol hingga waktu normal berakhir. Dia menekankan bahwa situasi ini merupakan catatan penting bagi tim untuk diperbaiki di masa mendatang. KDRL mengisahkan momen penting menjelang adu penalti ketika pelatih Gerald van den Berg memberikan motivasi kepada para pemain. Sekarang ini bukan tentang siapa yang hebat dan siapa yang kuat, tetapi ini tentang mental pada saat penalti itu dan kita bisa memanage itu dan bisa menang. Iya, itu Coach Gerald yang menang. Pernyataan ini menunjukkan bahwa mentalitas yang dibangun oleh Van den Berg menjadi kunci keberhasilan tim dalam situasi-situasi krusial. Kapten Timnas U23 itu juga mengungkapkan bahwa dalam proses adu penalti sempat terjadi drama ketika tendangan Robbie Darwish tidak berhasil menjadi gol. Walaupun sempat tertinggal, Timnas U23 Indonesia tetap mampu menjaga harapan dan akhirnya meraih kemenangan dengan dramatis. Di tengah euforia kelolosan Timnas kali ini tersirat kabar yang kurang baik dari salah satu pilar Timnas U23. Hoki Caraka memberikan respon yang berkelas setelah ramai dihujat oleh para netizen. Hoki Caraka menjadi penendang kelima yang sempat menentukan nasib Timnas Indonesia U23. Jika dia gagal, maka Garuda Muda akan tersingkir. Untungnya, sang striker berusia 20 tahun itu berhasil menyelesaikan tugasnya karena dukungan dari para supporter yang datang langsung ke stadion. Hoki bermain setelah hujatan yang ramai ditunjukkan kepadanya selepas laga kontra Malaysia pada awal pekan ini. Dia bahkan sempat melayangkan somasi kepada 5 netizen karena komentar yang tidak pantas. Namun unggahan tersebut kemudian dihapus, pertanda masalah sudah selesai. Meski telah menunjukkan kualitasnya melalui gol di babak penalti, namun Hoki Caraka masih dinilai kurang maksimal oleh para supporter. Dalam media sosial X atau Twitter, Hoki Caraka menjadi trending topik usai pertandingan Timnas Indonesia melawan Thailand. Seperti salah satu cuitan media sosial X pada akun Indeks Time ramai dengan komentar para netizen. Di sisi lain, reaksi beragam bermunculan dari sejumlah fans ASEAN usai keberhasilan Timnas Indonesia mengalahkan Thailand dan melaju ke final. Menariknya, salah satu netizen asal Malaysia justru melemparkan sindiran kepada Timnas Indonesia setelah sukses melaju ke final. Akun X bernama @OneFootballL menyindir keberhasilan Garuda Muda dengan komentar yang menyentil sejarah kekalahan Indonesia dari Malaysia di Stadion Gelora Bung Karno. Apakah piala U23 akan diangkat di stadion itu, mengingat sebelumnya sudah kehilangan 1 piala dan 1 medali emas saat melawan Malaysia di stadion tersebut, sekedar memperkeruh suasana. Adakah piala U23 akan diangkat di stadion itu, memandangkan sudah terlepas 1 piala dan 1 pingat emas bertemu Malaysia di stadion itu? Sontak cuitan itu memancing reaksi warganet, terutama pendukung Timnas Indonesia. Banyak netizen yang justru balik menyindir fans Malaysia, mengingat tim Harimau Malaya gagal lolos ke semifinal usai disingkirkan Indonesia. Akan tetapi, sikap berbeda ditunjukkan oleh pelatih Malaysia pasca kegagalan Harimau Malaya Muda. Langkah Timnas U23 Malaysia kandas di babak penyisihan grup usai finish di posisi ketiga grup A dengan raihan 4 poin. Malaysia kalah 0-2 dari Filipina di laga pertama sebelum menghancurkan Brunei 7-1 dan bermain imbang tanpa gol dengan Indonesia. Ini adalah untuk ketiga kalinya Malaysia gagal lolos dari babak penyisihan grup dalam 5 partisipasi mereka di ASEAN Cup U23 2025.
Situasi ini memicu khawatiran tentang kemampuan skuad muda Malaysia untuk menghadapi turnamen yang lebih menantang. Kegagalan ini juga memicu pertanyaan di kalangan penggemar tentang perlunya Harimau Muda merekrut pemain keturunan. Terlebih, kehadiran para pemain keturunan terbukti mampu meningkatkan kualitas timnas Malaysia asuhan Peter Klamowski. Terkait kemungkinan tersebut, Klamowski mengaku sedang menjajaki potensi beberapa pemain keturunan muda di luar negeri. Apabila memenuhi syarat, pemain keturunan tersebut akan diproyeksikan untuk memperkuat timnas U23 Malaysia. Menurut Klamowski, pihaknya saat ini sedang menjalani proses evaluasi menyeluruh terhadap para pemain yang memiliki darah Malaysia. Menanggapi apakah para pemain tersebut sempat didaftarkan untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23, Klamowski tidak memberikan jawaban pasti. Pelatih asal Australia itu hanya menyatakan bahwa keputusan akhir bergantung pada berbagai faktor di luar kendalinya. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pesan tegas kepada timnas Indonesia U23 jelang laga final Piala AFF U23 2025 melawan Vietnam U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ia meminta skuad Garuda menunjukkan mentalitas pantang menyerah di hadapan publik sendiri. Aroma dendam sudah terasa saat timnas Indonesia U23 merebut tiket final Piala AFF U23 2025. Skuad Garuda Muda secara dramatis lolos ke partai puncak usai menyingkirkan Thailand melalui drama adu penalti 7-6 setelah bermain imbang 1-1. Sementara Vietnam ke final usai mengalahkan Filipina dengan skor 2-1. Jelang laga, Erick Thohir seakan memutar kilas balik ke final Piala AFF U23 2023 di Rayong, Thailand, kala timnas Indonesia dan Vietnam bermain imbang 0-0, yang berakhir dengan kekalahan Garuda Muda melalui adu penalti 5-6. Saat itu, Vietnam menunjukkan permainan yang cukup keras kepada timnas Indonesia U23. Ya, ini kedua kali kami bertemu Vietnam juga di final AFF U23. Akan tetapi, saya yakin berbeda karena di AFF waktu di Thailand ya cukup keras. Dengan status sebagai tuan rumah, Erick Thohir tak ingin melihat timnas Indonesia U23 diintimidasi. Ya cukup keras. Ya, kalau ingat teman-teman, cukup keras. Ya hari ini ya kalau mereka kasih keras, kita kasih keras juga. Ya, kita tuan rumah di sini, jangan mereka injak-injak home base kita. Jadi kalau di sana main keras, ya sini kasih keras. Bukan berarti mencederai. Erick menegaskan bahwa bermain keras berarti berani berduel dan memiliki mentalitas baja. Penggemar sepak bola di tanah air tentunya berharap tim besutan Gerald Vandenberg mampu mengulang kejayaan edisi 2019.